Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang mulia, ada sahabat Nabi bernama Sa'ban. Sa'ban ini paling istiqomah di dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Itu namanya Sa'ban. Dan beliau tuh kalau sholat berjamaah di masjid tetap menempati tempat di sudut sebelah kanan. Karena apalagi yang paling awal datang adalah beliau. Dan Rasulullah SAW itu tahu kalau sebelah kanan itu pasti diisi oleh Sa'ban. Kemudian suatu hari Sa'ban ini tidak kelihatan dalam sholat berjamaah. Kalau kebiasaan Rasulullah itu kalau habis sholat itu imam membalikkan badannya menghadap jamaah. Kemudian besoknya Sa'ban ini tidak hadir juga. Sampai 3 hari berturut-turut Sa'ban ini. Kemudian Rasulullah setelah melaksanakan sholat, membalikkan badannya menghadap para sahabat di belakang, menghadap jamaah. Kemudian beliau bertanya, adakah di antara kalian yang tahu di mana rumahnya Sa'ban? Kemudian di antara sahabat ini ada yang menjawab, ya Rasulullah, saya tahu rumahnya. Ya, kalau memang demikian, ikut saya ke rumah beliau. Akhirnya singkat cerita beliau ini berangkatlah dengan beberapa sahabat pergi ke rumah Sa'ban. Jadi alangkah jauhnya rumah Sa'ban dari Masjid Nabawi ke rumah Sa'ban. Lebih kurang hampir 8 kilo jaraknya. Jadi singkat cerita Rasulullah bersama sahabat ini pun sampailah di rumahnya Sa'ban. Kemudian Rasulullah pun mengetuk pintu dan bertanya. Keluarlah istri Sa'ban, apakah ini benar rumahnya Sa'ban? Terus dijawab oleh istri Sa'ban, ya benar ya Rasulullah, ini adalah rumahnya Sa'ban. Kemana Sa'ban sudah 3 hari tidak ke masjid? Tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Akhirnya istri Sa'ban pun menjelaskanlah bahwa Sa'ban ini sudah meninggal dunia. Kemudian istri Sa'ban pun melanjutkan pembicaraan. Ya Rasulullah, ada yang mau saya tanyakan kepada Anda. Jadi kata Rasulullah, apa yang mau ditanyakan? Ya istri Sa'ban, kata Rasulullah. Ada yang mau saya tanyakan, sebelum meninggal dunia Sa'ban itu berkata kurang jauh. Kemudian berikutnya beliau mengatakan, mengapa sedikit? Mengapa saya bagi separuh? Mengapa tidak semua? Jadi mendengar penjelasan seperti itu, Rasulullah pun menjawab pertanyaan apa yang ditanyakan oleh istri Sa'ban. Maksud dari kurang jauh ini adalah jarak antara rumah Sa'ban ini ke Masjid Nabawi. Karena Sa'ban itu diberi ya seperti karomah lah, kebaikan, diberi ganjaran sebelum meninggal dunia, ditunjukkan pahalanya bahwa jarak langkah kaki dari rumah Sa'ban ini ke Masjid Nabawi cukup jauh. Tapi Sa'ban karena melihat pahala yang didapatnya merasa kurang jauh. Itu maksud dari jarak antara rumah Sa'ban dengan Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua adalah mengapa dibagi 2, mengapa separuhnya saya kasihkan, tidak saya kasihkan semua. Itu karena kebiasaan Sa'ban itu kalau mau berangkat ke masjid, sholat berjamaah itu tetap membawa roti, sepotong roti. Kemudian di depan Masjid Nabawi itu ada pengemis. Orang yang minta tetap Sa'ban bagi 2. Satu potong roti itu separuh untuk pengemis, separuh untuk dia. Karena pahala yang didapatkan hasil dari sedekah ini besar manfaatnya, jadi Sa'ban itu ngapain tidak dikasihkan semua gitu. Roti yang dengan di tangan dia ini kenapa tidak dikasihkan semua? Saking besarnya pahala sedekah yang didapatkan oleh
Sya'ban setelah dia dilihatkan oleh Allah Ta'ala hasil pahala amal soleh yang dibuat oleh Sya'ban. Nah, itu maksudnya mengapa jaraknya jauh, kenapa kurang jauh, kemudian mengapa sedikit, kenapa dibagi dua, kenapa tidak dikasihkan semua roti itu kepada pengemis. Itu adalah setelah ditunjukkan kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh Sya'ban semasa hidupnya. Nah, demikian penjelasan dari Rasulullah ke istri Sya'ban. Jadi mendengar itu istri Sya'ban pun paham dengan apa yang setelah dia dengar dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua nih yang masih hidup, bahwa berlomba-lombalah kita dalam hal kebaikan, karena ini sedikit pun kita buat kebaikan tetap akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling rugi nanti di akhirat adalah orang yang selama hidupnya di dunia ini sama sekali tidak pernah melakukan kebaikan dan tidak pernah mengajak orang berbuat baik. Nah, ini orang yang paling rugi nanti di akhirat. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat. Dunia sementara, akhirat selamanya.